Terima kasih kepada Pak Joko sebagai Ketua UPM Fakultas Sastra, kemudian tim para ketua program MKPM, Bu Woro, kemudian para tim yang ada di sini, ada Pak Robi, Bu Ika, Pak Alfa, ada Pak Iza ya, dan Mas Febri. Saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini bisa hadir. Baik, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, supaya acara pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kita dapat menghasilkan sesuai dengan target yang kita inginkan, maka saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk usulan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kepada Pak Joko sebagai Ketua UPM untuk memaparkan terkait seperti apa sih sebenarnya sistematika dari penyusunan POP itu. Meskipun kita kemarin sudah menyusun secara garis besar isi-isi dari POP, mulai dari POP terkait dengan peraturan mahasiswa yang harus mengikuti, kemudian juga persetujuan orang tua, kemudian prosedur dari pelaksanaan MBKMB ini. Tapi paling tidak apakah itu sudah benar atau tidak, maka sebelum kita nanti paparkan hasil dari kita, mungkin Pak Joko bisa memberikan gambaran. Kemudian setelah itu nanti kita mencoba mengevaluasi dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau sudah, kemudian nanti kita mencoba memaparkan di depannya Pak Joko. Mungkin ada masukan-masukan dari Pak Joko terkait dengan POP yang sudah kita susun. Jadi Pak Joko, kita tim MBKMB ini sudah menyusun beberapa POP gitu ya, mulai POP mata kuliah ya, dari prosedur mata kuliah yang harus mereka ambil, kemudian peraturan mahasiswanya, kemudian juga persetujuan orang tuanya, dan apalagi ya, kalau nggak salah ada 4 atau 5 itu sudah kita susun. Mungkin cuman sekarang apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Universitas Malang, mohon masukan nanti dari Pak Joko. Jadi saya kira itu. Untuk selanjutnya langsung saya serahkan acara sepenuhnya ke Pak Joko, dan kita nanti lebih pada tanya jawab, dan kemudian kita kerja. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan keselamatan, tetap diberikan semangat ya, mulai dari awal sampai nanti sore jabat nanti. Kemudian memang cukup kita harus betul-betul menyiapkan hari ini untuk besok, karena besok itu PSDM dan AP itu ditunjuk oleh staf IR1 untuk mempresentasikan sejauh mana hasil dari yang sudah dikerjakan selama ini terkait dengan program MBKMB. Jadi ya semoga aja kita bisa memaparkan secara jelas. Paling tidak PowerPoint sudah kami siapkan, mungkin nanti Bu Woro sebagai ketua bisa mencermati dari PowerPoint yang sudah kami siapkan itu masih perlu ditambahkan atau tidak. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Arjur kepada saya sesuai dengan tema kegiatan hari ini. Jadi nantinya pada hari ini kita akan mereview secara bersama-sama POP yang telah dibuat oleh tim dari PSDM. Jadi perlu saya sampaikan Bu Kajur bahwa karena dalam proses pembuatan maupun konteksnya kan saya tidak memahami secara utuh ya, sehingga mungkin nanti di dalam proses review saya ya sebatas pada bagaimana format atau bagaimana langkah-langkah yang biasanya dilakukan pada sebuah POP. Nah, mungkin yang saya tampilkan di depan ini adalah template atau format POP yang baru yang digunakan oleh Kemenristek Dikti tahun 2019
dan yang digunakan oleh UM. Kalau sebelumnya kita tidak menggunakan format ini. Nah, karena ini format yang baru, mungkin sebaiknya tim ini juga membuat POB mengikuti format ini, karena di UM itu format POB atau istilahnya SOP ya, SOP-nya menggunakan format seperti ini ya. Nah, di dalam template ini ada dua komponen utama dari sebuah POB. Yang pertamanya adalah bagian cover. Nah, di sini ada beberapa isian atau beberapa informasi yang perlu kita tuliskan pada sebuah POB. Yang sebelah kanan itu berhubungan dengan proses pengesahan. Nanti kalau ini ruang lingkupnya di fakultas, maka nanti pengesahannya adalah oleh dekan Fakultas Sastra. Kalau ruang lingkupnya di universitas, disahkan oleh kepala SDM, gitu ya. Kalau yang bahasa Inggris kemarin dekan ya, pengesahannya oleh dekan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu bagian yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum ini adalah berupa kumpulan peraturan-peraturan yang terkait dengan POB yang sedang dibuat. Nah, maka nanti tim perlu mencermati konteks dari POB tadi itu mengatur tentang prosedur apa, pelaksanaannya apa, kemudian dicarikan dasar hukum yang sesuai. Nah, mungkin nanti dasar hukum yang digunakan itu bisa melihat contoh-contoh POB yang sudah ada yang mungkin berdekatan gitu ya. Kemudian nanti dituliskan ya secukupnya. Ya, jadi intinya dasar hukum ini akan memayungi seluruh kegiatan, seluruh prosedur yang ada di dalam POB tadi. Terus yang di bawahnya keterkaitan itu jika sebuah POB itu mempunyai keterkaitan dengan POB yang lain. Ya, jadi ini sebagai contoh misalnya itu pelaksanaan audit untuk internal, maka beberapa POB yang terkait misalnya nih ya, penyusunan aplikasi, sertifikat auditor, nah, itu POB yang terkait dengan POB yang sedang dibuat saat ini. Kemudian di sebelah kanan kualifikasi pelaksana, karena POB itu pasti ada pelaksananya, jadi ada pihak atau orang yang melaksanakan, maka juga perlu ditentukan pelaksananya itu harus memiliki kualifikasi seperti apa. Ya, jadi setiap bagian pelaksana itu dituliskan kualifikasi seperti apa. Kemudian yang berikutnya itu peralatan dan perlengkapan. Ini jika di dalam proses pelaksanaan POB tadi membutuhkan peralatan atau perlengkapan tertentu. Nah, jadi perlengkapan itu bisa berbentuk dokumen, bisa juga berbentuk alat misalnya komputer atau yang lainnya. Kemudian yang bagian bawah itu mungkin sebagai tambahan saja. Jadi peringatan ini kalau POB itu tidak terlaksana, apa yang akan dilakukan oleh pihak yang terkait. Ya. Dan pencatatan dan pendataan ini mungkin kemarin seluruh POB itu isinya sama ya, ini disimpan sebagai arsip atau data elektronik. Jadi ini bagian depan atau cover dari POB kalau mengikuti format yang baru. Nah, kemudian ini adalah bagian intinya. Jadi bagian inti itu yang menjelaskan uraian tentang tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan konteks dari POB yang sedang dibuat. Jadi ini terdiri dari beberapa kolom. Mungkin kolom utamanya ada 4, yaitu kolom yang pertama ini kolom kegiatan. Ini dituliskan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan konteks yang sedang diatur di dalam POB tadi. Nah, nanti kegiatan ini dituliskan secara berurutan mulai dari tahapan awal ya,
kemudian tahap pelaksananya itu dituliskan berurutan satu persatu. Ya. Kemudian secara garis besar sebenarnya sebuah pelaksana kegiatan itu juga bisa dibagi dari tiga kelompok kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap selesainya pelaksanaan. Itu bisa dipertimbangkan di tahap persiapan apa saja yang harus dilakukan, kemudian di tahap pengerjaan itu apa saja. Nah, jadi ini nanti dituliskan secara berurutan, dan umumnya di dalam POB kegiatan ini dituliskan menggunakan kata kerja. Ya, jadi kegiatan ini dituliskan menggunakan kata kerja tanpa adanya subjek. Jadi subjeknya itu kalau di dalam POB itu disebutkan pada bagian ini. Subjeknya itu adalah dituliskan pada kolomnya pelaksana. Ya, jadi misalnya ini di dalam kolomnya pelaksana nanti itu diisikan simbol-simbol flowchart, simbol-simbol gagan yang menunjukkan ini proses awal, kemudian sebuah proses kegiatan. Jadi umumnya sebuah proses kegiatan itu kalau di dalam flowchart itu menggunakan simbol persegi panjang seperti itu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak simbol digunakan. Ini menyatakan titik awal, gitu ya. Jadi titik awal sebuah kegiatan, titik awal dan titik akhir. Kemudian proses atau kegiatan itu simbolnya adalah kotak persegi panjang. Kemudian kalau ada kegiatan yang bercabang, ada kemungkinan terdapat dua kondisi, terdapat dua pilihan. Misalnya kalau terjadi ini melakukan apa, kalau terjadi itu melakukan apa. Nah, ini menggunakan simbol layang-layang seperti ini. Dan masing-masing simbol itu dihubungkan dengan garis panah untuk menunjukkan alurnya. Oke. Jadi saya kembali ke contoh yang pertama ini. Di baris pertama ini pelaksananya adalah koordinator audit. Berarti ini kalau dibaca secara lengkap, kalimat ini adalah koordinator audit menyegarkan auditor tentang AIMA, atau melakukan kegiatan penyegaran tentang auditor tentang AIMA. Iya, sosialisasi. Jadi ini subjeknya tidak dituliskan, tetapi dituliskan di bagian pelaksana. Atau mungkin contoh yang lain. Nomor 3 ini kan mengisi instrumen. Ini pelaksananya adalah Korprodi. Jadi sebenarnya ini kalau dibaca secara lengkap adalah Korprodi mengisi instrumen AIMA. Oke, jadi seperti itu. Terus di kolom yang ketiga itu ada kelengkapan. Nah, ini nanti dituliskan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pelaksana di dalam melaksanakan kegiatan ini tadi. Apa saja yang dibutuhkan oleh pelaksana untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Ya, jadi misalnya ini kan kegiatan penyegaran atau sosialisasi gitu ya, maka ini dibutuhkan presentasi atau PPT materi audit beserta kelengkapannya. Terus ini menilai isian instrumen, maka kelengkapan yang harus ada yaitu instrumen yang sudah misalnya ditampilkan dalam sebuah aplikasi online. Ini kelengkapannya. Kemudian waktu, ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan kegiatan tadi. Ya, hitungannya ya bisa menit, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, tergantung jenis kegiatannya. Ya, jadi dituliskan tiap-tiap kegiatan nanti butuhkan waktu berapa lama. Dan terakhir yaitu output. Outputnya adalah luaran yang dihasilkan setelah kegiatan tadi selesai dilaksanakan. Ya, jadi ini luaran yang dihasilkan, misalnya ini berupa luarnya berupa jadwal, luarannya berupa instrumen yang sudah terisi. Nah, ini masing-masing kegiatan nanti dituliskan. Kelengkapan dan output itu isinya bisa lebih dari satu. Ya, jadi luaran yang dihasilkan maupun kelengkapan itu bisa lebih dari satu. Dan di sini
Yang terakhir, kolom keterangan itu jika dibutuhkan boleh ditambahkan keterangan. Jadi contoh ya, di situ ada kelengkapan audit. Nah, kelengkapan yang dimasukkan itu apa? Misalnya itu diberikan keterangan, kelengkapannya adalah SOP sertifikasi auditor atau yang lain. Jadi misalnya ada dokumen gitu ya. Nah, nama dokumennya apa itu juga bisa dituliskan di kolom keterangan. Jadi secara ringkas mudah seperti itu panduannya. Nah, membuatnya ini ya perlu disesuaikan dengan konteks gitu ya. Jadi masing-masing kegiatan tentunya konteksnya akan berbeda, maka alurnya juga akan berbeda. Itu dari sisi POB-nya. Kemudian kalau dari sisi tahapan-tahapan di dalam penyusunan ya, maka sebuah POB itu umumnya disusun melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap sosialisasi, kemudian tahap penyusunan oleh tim. Berarti ini kan sudah selesai dilakukan gitu ya, penyusunan sudah selesai dilakukan. Kemudian dilakukan proses review bersama setidak-tidaknya dengan penjaminan mutu di tingkat yang bersangkutan. Jadi kalau ini ya di tingkat fakultas gitu ya. Kemudian baru diajukan untuk ditetapkan. Kalau POB ini berlaku di level fakultas secara keseluruhan, maka sebelum disahkan itu masih melalui tahapan lagi, yaitu dipaparkan di rapat pimpinan untuk mendapatkan masukan gitu ya. Jadi setelah di review itu maksudnya bisa ada revisi ya sesuai dengan masukan-masukan. Setelah itu baru disahkan. Mungkin seperti itu Bu Wida yang bisa saya sampaikan. Jadi karena ini tadi POB-nya kan sudah selesai, maka untuk proses berikutnya mungkin langsung saja di review satu persatu yang sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.